kegiatan ini di tengah darurat COVID-19, PKPM darurat. Ya. Kira-kira hal apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, kami sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita bisa melaksanakan semacam sholat Id atau kurban seperti sekarang, kita memacu kepada protokol kesehatan. Yang sudah kami lakukan di sini adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yaitu menjauhi kerumunan daripada orang-orang. Dan oleh karena itu di sini kita yang biasanya kita panitia itu sebanyak 100 lebih sampai 170, maka kita pangkas 35%, maka kita cuma 52 orang. Dan itu juga kita melakukan yang lainnya, jadi semua pemotongan sampai ke kita hanya melakukan timbangan, distribusi aja, itu semua dilakukan sama vendor, Pak. Maksudnya menggunakan vendor itu apa tuh, Pak? Tujuannya untuk mengurangi jumlahnya orang itu. Yang biasa kita panitia 180 atau 170, sekarang jadi 52. Jadi kita hanya distribusi dan penimbangan aja. Protokol kesehatannya itu yang apakah hanya panitia saja atau vendor aja yang melakukan atau dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Kita tetap dua-duanya karena kita ada membentuk tim khusus untuk suksesnya protokol kesehatan ini. Jadi ada tim khusus kita yang mengontrol, Pak. Jadi mengontrol supaya memakai masker, menjaga jarak, dan kita diusahakan itu menghindari kerumunan itu, Pak. Menurut penilaian Bapak nih, Pak, sebagai ketua pelaksana nih, dari yang direncanakan dengan kenyataannya apa sudah sesuai atau banyak yang menyimpang, Pak? Kalau menurut saya sesuai, Pak. Untuk 95% kalau menurut saya sesuai. Jadi apa-apa yang direncanakan itu ya, sesuai, Pak. Ya, semacam kita udah kelihatan sekarang di sini antara satu sama lain kita jaga jarak. Jadi kalau menurut saya itu sesuai dengan rencana kita, Pak. Harapan Bapak apa nih, Pak? Ya, harapan kita sih ke depannya mudah-mudahan pandemik ini sudah tidak ada di sini, sehingga kita mungkin akan kembali ke normal, Pak. Karena terus terang aja dengan panitia yang banyak bukan karena banyaknya, tapi karena silaturahminya kita, Pak, sama rekan-rekan gitu. Karena mungkin setahun sekali lah kita ngadain gini kan. Jadi usaha mudah-mudahan aja, harapan kami pandemik akan segera hilang di tanah air kita ini, Pak. Pak, ini sebagai ketua panitia nih dengan tanggung jawab yang besar ini, hal lain apa yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin yang akan kami sampaikan ya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada rekan-rekan panitia maupun kepada masyarakat sekitar, Pak, yang membantu terselenggaranya dan suksesnya acara ini. Supaya Bapak bisa lihat sekarang hampir tidak ada, Pak. Yang kita himbaukan kan jangan sampai ada, termasuk yang pengorban sendiri, kalau bisa di rumah. Dan sekarang sesuai dengan instruksi kita, para pengorban juga nggak ada yang ke sini. Karena kita antar langsung ke rumahnya masing-masing, Pak. Para pengorban bisa menyaksikan di Zoom meeting. Betul, YouTube, kita ya di YouTube bisa karena kita di videoin, Pak. Pak, apa sih yang istimewa dari tahun ini terkait dengan sholat Id-nya, kemudian pemotongan hewan kurbannya, itu istimewanya apa dari tahun-tahun yang sebelumnya? Terima kasih. Sebenarnya banyak sekali yang istimewa ya dalam pelaksanaan sholat Id maupun dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang pertama, untuk sholat Id, kita sebelumnya sudah menghimbau kepada jamaah, kepada masyarakat, ya kaum muslimin dan muslimat, bahwa yang diizinkan sholat di masjid untuk pelaksanaan Idul Adha adalah mereka yang betul-betul kondisi badannya fresh, mereka yang betul-betul kondisi badannya sehat dan suhu tubuhnya pun normal. Dan bagi mereka yang ada rasa-rasa kurang enak badan sedikit-sedikit atau batuk-batuk ringan, flu ringan, ya, demam ringan, itu kita sarankan untuk melaksanakan sholat Id di rumah. Bahkan di antara mereka pun yang
salah satu di antara anggota keluarganya ada yang terserang penyakit, baik itu COVID maupun non-COVID, kita sarankan untuk melaksanakan sholat Id di rumah ya. Dan bagi mereka yang sudah pulih dari sakit, kita minta mereka agar menunggu sampai 3 hari mereka fit betul, ya baru kita izinkan mereka sholat di masjid. Selain ya protokol ketat 5M, ya, itu yang kita terapkan. Itu dalam pelaksanaan Idul Fitri ya. Jadi bagaimana pelaksanaan di dalam melaksanakan disiplin dalam protokol kesehatan ya, di antaranya 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi antar mereka. Bahkan kita juga mengimbau kepada mereka, ya setelah mereka selesai sholat, kita sarankan untuk segera pulang ke rumah dan tidak ada cipika-cipiki ataupun saling berpelukan karena kangen rasa rasa persaudaraan ya, kita hindari itu dulu sementara ya. Bahkan untuk bersalaman pun silakan bersalaman tapi tidak bersentuhan ya. Itu untuk dalam pelaksanaan sholat. Dan istimewa lagi dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban ini sangat istimewa. Ya biasanya kita melibatkan sampai 180 panitia ya untuk guyub dalam silaturahim kita. Namun pada saat ini kita betul-betul memperhatikan kepada peringatan yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kita harus menekan betul-betul memutus mata rantai COVID-19 itu. Oleh karena itu, dari jumlah yang biasanya sekitar 180-an, kita hanya mengambil sepertiga dari jumlah panitia yang ada, dan kita sengaja memang mengambil vendor ya, tenaga ahli untuk penanganan pemotongan dan pencacahan ya. Walaupun ya kita harus ada biaya tambahan, saya pikir tidak ada masalah. Yang penting adalah pelaksanaan dalam kegiatan itu betul-betul aman, selamat, nyaman, dan kita betul-betul melaksanakan tetapi kita putus mata rantai COVID-19. Itu sangat istimewa. Ya walaupun dalam pelaksanaan ini ya ada biaya ekstra yang harus kita keluarkan, itu tidak ada masalah saya pikir ya. Saya kira begitu Pak untuk keistimewaannya. Maksudnya jadi untuk mencegah penyakit itu Pak ya? Ya udah pasti ya. Selama ini pemerintah telah berusaha ya kan. Kemudian tenaga medis juga sudah berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Maka kita yang berada di grassroots ini, yang berada di bawah ini, ya harus membantu program pemerintah di dalam memutus mata rantai itu. Dan semua itu kita lakukan adalah semata-mata untuk memutus mata rantai. Itu sebenarnya tujuan kita dengan menerapkan protokol 5M tersebut. Jadi dari awal memang sudah diterapkan protokol 5M Pak ya? Ya sudah dari awal. Dari jauh-jauh hari kita sudah berupaya untuk memutus mata rantai itu dengan kegiatan yang betul-betul dapat kita lakukan secara real ya dalam hal pemutusan mata rantai COVID-19 itu. Harapannya apa Pak? Ini, Pak? Ya harapan tentunya yang pertama ya, mudah-mudahan dengan tujuan atau dengan penerapan kita hanya mengambil sepertiga dari jumlah kepanitiaan yang ada, namun tidak mengurangi rasa silaturahim kita ya dalam persaudaraan kita. Dan juga tentunya harapan kita, harapan semua masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia adalah sirnanya COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang serupa di masa-masa yang akan datang kita dapat laksanakan secara normal ya, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama. Itu saya kira harapan yang saya inginkan ya dari semuanya ini. Dan bahkan tetap ya kita walaupun hanya sepertiga dari
jumlah panitia yang ada, tetap semangat ya, tetap kita silaturahim ya, bersatu ya, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan kita betul-betul kita tanamkan, dan itu sangat terasa di antara kita ya. Terakhir Pak, hal lain apa yang ingin disampaikan Pak? Barangkali ada yang mau sampaikan? Hal lain ya, tetap kita harus niatkan dalam hati kita, pasang niat ikhlas, pasang niat tulus, pasang niat bahwa kita melaksanakan ini adalah hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kita berkorban dari kegiatan yang sekecil-kecilnya ya, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran ya, berkorban materi, sampai dengan berkorban sesuai yang disyariatkan oleh agama kita ya. Jadi mari kita senantiasa untuk menunjukkan pengorbanan kita, terlebih-lebih di masa pandemi. Kita diharapkan semuanya untuk peduli terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita yang betul-betul sangat terdampak dengan COVID ini ya. Marilah kita berupaya untuk berkorban ya, dengan membagi rasa ya terhadap mereka yang terutama yang terpapar terhadap COVID itu. Saya kira itu. Ini kan sebagai tim pengawas nih Pak, kira-kira menurut pengawasan Bapak atau pendapat Bapak selama ini dari pagi nih sampai dengan saat ini, dalam analisa Bapak sebagai tim pengawas, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan item-item yang disampaikan oleh Ketua Panitia nggak Pak? Kenapa menurut pendapat Bapak ini Pak? Jadi kita mengharapkan dari para tim panitia semua yang ada diutamakan untuk protokol kesehatan yang kita utamakan, karena ini berbaur banyak berapa orang, itu pun sudah dikurangin dari berapa orang, jadi dari 6:30 sampai selesai ya, insya Allah kalau saya lihat mungkin sudah pemotongan sudah selesai semua, tinggal pencucangan dan bertandingan untuk distribusi. Kalau ini Pak, penerapan protokol kesehatan apakah sudah diterapkan dengan baik atau enggak dalam pengawasan Bapak? Kalau pengawasan saya, penerapan untuk dengan adanya pandemi ini sudah diterapkan dengan adanya protokol kesehatan. Semua panitia yang ada yang mengikuti dalam protokol kesehatan ini, dengan jalannya protokol kesehatan ini patuhi dengan 5M. Ya, jadi dengan adanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, itu yang sudah saya terapkan semua pada panitia. Diutamakan itu. Bapak sebagai tim pengawas nih pada kegiatan kali ini, dari pagi sudah menyaksikan proses pemotongan hewan. Menurut tanggapan Bapak gimana nih? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau ada hal lain, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai tim pengawas dalam pelaksanaan Kurban tahun 2001 ini, 2021, tentu mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk bisa terlaksana kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan himbauan pemerintah, sesuai dengan harapan kita semuanya, mengingat saat ini kita masih mengalami atau menjalani masa pandemi, sehingga perlu sekali pelaksanaan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah dari segi pelaksanaan, baik dari start awal pelaksanaan
sampai saat ini tentu berjalan dengan sebaik-baiknya. Yaitu pertama, kita harus sangat disiplin tentang menjalankan protokol kesehatan, mematuhi 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Dalam hal ini kita memang sangat memperhatikan hal itu karena menyangkut tentang keselamatan kita semua yang kita sangat utamakan. Mengingat kondisi pandemi yang saat ini seperti itu, tentu kami sebagai pengawas betul-betul melakukan pengawasan sejak mulai start awal tentang bagaimana proses pemotongannya, bagaimana proses mengawasin orang-orang yang melihat, orang-orang termasuk panitia, bagaimana menjaga jaraknya. Tentu kita tidak habis-habisnya terus memantau, terus menginstruksikan, terus mengarahkan supaya tidak ada kerumunan-kerumunan atau mungkin hal-hal yang memang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Memang ada beberapa hal kendala, namun alhamdulillah semua bisa kita atasi, ya terutama dengan untuk panitia alhamdulillah sudah bisa mematuhi dengan cara yang baik sesuai dengan himbauan kita, dengan harapan kita. Cuma dari masyarakat sekitar yang kadang-kadang menontonnya masih kadang-kadang masih bisa nggak terkontrol. Namun kita tetap berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan harapan kita semua. Itu Pak yang mungkin kami sampaikan. Harapan Pak tahun depan barangkali atau tahun ini? Harapan tahun depan yang pertama yaitu mudah-mudahan COVID sudah lepas dari bumi Indonesia sehingga kita tidak melaksanakan seperti terbatas tapi maksimal. Tapi kalau memang sudah tidak ada pandemi tentu akan lebih baik, matilah prosesnya juga lebih aman, lebih nyaman. Ini semua terbatas tapi maksimal. Itu saya lihat. Dan alhamdulillah betul-betul berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan kita semuanya. Harapan kita tentu ya, semua kita evaluasi. Dari tahun ke tahun kita evaluasi, ya alhamdulillah pada tahun kemarin sampai tahun ini ada kemajuan. Dan kita berharap ke depannya semakin maju, semakin efisien, semakin cepat, semakin aman, semakin nyaman. Ya tentu apakah pelaksanaannya atau mungkin peralatan-peralatan yang digunakan atau mungkin perlengkapannya itu selalu kita evaluasi semuanya sehingga kedepannya semakin lama semakin baik. Segi efektivitasnya kami memandang ini memang lebih istimewa karena pertama tidak memerlukan panitia yang terlalu banyak. Kemudian dari sisi sholat Id alhamdulillah kalau saya perhatikan sudah memenuhi syarat-syarat dari prokes. Kemudian pemotongan hewan kurban alhamdulillah sudah berjalan lancar karena memang ditangani oleh profesional sehingga bisa saja ini ke depannya kita akan tetap lanjutkan hal-hal seperti ini. Kemudian tujuan dari apa yang telah kita saksikan ini adalah tidak lain untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga kita. Apa yang dapat kita petik hikmah dari semua ini. Kemudian Protokol kesehatan sudah diterapkan belum? ya Pak? protokol alhamdulillah kita memang dari awal sudah ingin menerapkan protokol kesehatan sehingga kalau kita perhatikan semua yang ada di lingkungan pemotongan ini setelah menerapkan protokol kesehatan tetap menggunakan masker,
menjaga jarak, dan lain-lainnya yang menunjang tentang protokol kesehatan. Harapannya apa Pak tahun ini Pak? Harapannya tentu kita semakin berpikir, semakin tahun kita semakin ada perubahan, ada kemajuan, baik dari segi efektivitas maupun pembiayaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini, ke depannya kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya berharap kita semakin hari semakin baik, baik dari segi administrasi, dari segi organisasi, dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk kesejahteraan warga kita semua. Demikian. Bapak, ini nggak apa-apa. Pulang. Mana? Pak, dalam pemantauan Bapak, kira-kira hasilnya seperti apa sih? Apakah udah sesuai atau masih banyak kurangnya atau udah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pak oleh pemerintah? Ya, kedatangan kami dari Polsek Tambun untuk memantau kegiatan atau pengamanan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Ya, harapan kami dari petugas keamanan agar untuk pelaksanaan sesuai protokol kesehatan COVID-19 karena masih di masa pandemi ini masih cukup tinggi
kasus COVID-19, maka untuk mencegah penularan COVID-19, saya harapkan untuk dari panitia untuk mencegah kerumunan. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya klaster COVID khususnya di perumahan Bumi Lestari RW 14 ini. Demikian sudah cukup baik dari panitia. Ya menurut saya sudah sesuai prosedur.